wabarakatuh. Nama saya Nur Fitra. Saya akan mempresentasikan tentang imunosupresan di slide pertama. Apa sih imunosupresan itu? Imunosupresan adalah kelompok obat yang dapat menekan respon imun seperti mencegah penolakan transparansi, pencegahan penyakit autoimun, dan mengatasi hemolisis, resus, dan neonatus. Sebagian kelompok obat ini bersifat sitotoksik dan dapat digunakan sebagai anti kanker. Respon imun terbagi menjadi dua, imunitas spesifik dan imunitas non-spesifik. Imunitas non-spesifik adalah mekanisme pertahanan terdepan meliputi komponen fisik berupa keutuhan kulit dan mukosa, komponen biokimia seperti asam lambung, lisozim, komplement, dan komponen seluler non-spesifik seperti neutrofil dan makrofag. Imunitas spesifik memiliki kemampuan perbedaan antigen asing dengan antigen itu sendiri dan mempunyai reaksi lebih cepat dibandingkan antigen sebelumnya. Respon imun ini terdiri dari imunitas humoral dan imunitas seluler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ilmanisnain. Kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip umum terapi imunosupresan dan pilihan obat imunosupresan. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip umum terapi imunosupresan. Respon imun primer lebih mudah dikendalikan dan ditekan dibandingkan dengan respon imun sekunder. Tahap awal dari respon imun primer yaitu pengolahan antigen oleh APC, sintesis limfokin, proliferasi, dan diferensiasi sel-sel imun. Yang dimaksud dengan proliferasi yaitu merupakan fase di mana sel-sel mengalami pengulangan siklus sel yang terjadi tanpa hambatan. Sedangkan diferensiasi sel-sel imun merupakan fase di mana sel mengalami perubahan atau berubahnya sel dari jenis satu ke jenis yang lain. Biasanya sel berubah menjadi jenis yang lebih khusus. Obat imunosupresan memberikan efek yang berbeda terhadap antigen yang berbeda. Penghambatan respon imun akan lebih berhasil apabila obat imunosupresan diberikan sebelum paparan terhadap antigen. Selanjutnya kita masuk ke pilihan obat imunosupresan. Terdapat dua fase. Fase yang pertama yaitu fase induksi dan fase yang kedua yaitu fase produksi. Fase induksi. Di dalam fase induksi akan terjadi fase pengolahan antigen oleh makrofag dan pengenalan antigen oleh limfosit imunokompeten, dan akan terjadi juga fase proliferasi dan diferensiasi sel-sel imun. Selanjutnya fase kedua atau fase produksi. Di dalam fase produksi terdapat 3 kelas. Kelas 1 harus diberikan sebelum fase induksi, yaitu sebelum terjadi rangsangan oleh antigen, kerjanya dengan merusak limfosit imunokompeten. Selanjutnya kelas 2 harus diberikan di dalam fase induksi setengah hari setelah perangsangan antigen, kerjanya dengan menghambat proses diferensiasi dan proliferasi sel imunokompeten. Yang terakhir yaitu kelas 3, memiliki sifat dari kelas 1 dan 2. Golongan ini menghasilkan imunosupresi apabila diberikan sebelum maupun sesudah adanya perangsangan oleh antigen. Bismillah, saya atas nama Sutra. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh saudari Sri Ilmanisnain. Adapun materi yang saya akan bawakan yaitu tentang obat imunosupresan. Obat imunosupresan terbagi menjadi yang pertama obat azotioprin. Obat azotioprin digunakan untuk menekan penolakan cangkok organ ginjal, juga digunakan untuk pengobatan artritis reumatoid berat yang refraktor. Mekanisme kerja dari obat azotioprin yaitu adalah
antimetabolit golongan purin yang merupakan prekursor 6 merkaptopurin. Azotioprin di dalam tubuh diubah menjadi 6 merkaptopurin atau 6-MP yang merupakan metabolit aktif yang bekerja menghambat sintesis de novo purin. Kemudian, interaksi obat azotioprin penggunaan bersama allopurinol dapat menyebabkan hambatan xantin oksidase, sehingga kombinasi ini dapat meningkatkan toksisitas azotioprin dan merkaptopurin. Dan penggunaan klinisnya untuk mencegah penolakan transplantasi lupus nefritis. Obat ini kadang-kadang digunakan untuk ITP dan AIH yang refraktor terhadap steroid. Dan interaksi obat azotioprin yaitu menghambat proliferase sel-sel yang mudah tumbuh seperti mukosa usus, sumsum tulang dengan akibat leukopeni dan trombositopeni, mual muntah, ruam kulit, dan diare. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yustian Okwani. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana interaksi obat imunosupresan. Salah satu obat imunosupresan yaitu metotrexat. Obat metotrexat digunakan sebagai obat tunggal atau kombinasi dengan siklosporin. Obat ini digunakan dalam mencegah penolakan sumsum tulang. Obat metotrexat ini juga digunakan untuk penyakit autoimun atau penyakit peradangan. Metotrexat merupakan salah satu obat imunosupresan yang dapat berinteraksi dengan obat lain. Salah satunya yaitu metotrexat ini dapat berinteraksi dengan obat NSAID. Interaksi obat metotrexat dengan obat NSAID dapat menghasilkan interaksi supresi sumsum tulang berat dan anemia plastik serta toksisitas pada saluran gastrointestinal. Obat metotrexat ini juga dapat berinteraksi dengan makanan, yaitu jika kita banyak mengonsumsi susu, maka akan menurun absorpsi obat metotrexat. Kemudian, obat ini juga berinteraksi dengan folat karena dapat menurunkan respon pada obat. Kemudian, obat imunosupresan selanjutnya ada mycophenolate mofetil, bekerja untuk menekan perbanyakan khusus dari limfosit melalui enzim dehidrogenase yang diperlukan untuk sintesa purin, DNA, dan RNA. Obat ini sangat efektif untuk melawan penolakan akut setelah transplantasi ginjal dibandingkan obat-obatan lainnya seperti azathioprine dan siklosporin. Obat ini lebih efektif. Obat mycophenolate mofetil akan berinteraksi jika digunakan bersama dengan antasida karena mengandung aluminium, OH, dan magnesium yang dapat menurunkan absorpsi obat mycophenolate mofetil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun dari kelas K2 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis obat lain dari imunosupresan. Untuk obat pertama itu ada siklofosfamid, di mana obat ini digunakan untuk mengurangi respon imun humoral dan meningkatkan respon imun seluler. Kemudian selain pada bedah cangkok, obat ini juga biasanya digunakan pada penyakit artritis reumatoid, sindrom nefrotik. Kemudian untuk obat yang kedua itu ada obat kortikosteroid, yang dimana mekanisme kerjanya dia ini menurunkan jumlah limfosit secara cepat. Cara kerjanya yaitu menghambat proliferasi limfosit sel T. Dan penggunaan kliniknya ini dia biasanya digunakan bersamaan dengan imunosupresan lain dalam mencegah penolakan transplantasi. Untuk toksisitasnya sendiri, dia penggunaan steroid dalam jangka panjang dapat menimbulkan berbagai efek samping seperti meningkatnya risiko infeksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustika Usratin.
Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit yang dapat diobati oleh imunosupresan, yaitu salah satunya penyakit lupus. Lupus merupakan penyakit yang disebabkan oleh sistem imun yang menyerang sel-sel jaringan organ tubuh yang sehat. Jika sistem imun berbentuk berlebihan, maka akan dikenal dengan autoimunitas. Kemudian, pada kulit akan terbentuk ruam merah yang mudah terbakar. Pada kasus ini, ketika sistem imun berlebihan dan menyerang persendian, maka akan terjadi kelumpuhan pada seseorang. Interaksi obat ada yang bersifat menguntungkan dan ada yang bersifat merugikan. Interaksi obat terbagi menjadi 3 kategori, yaitu interaksi obat farmasetik, interaksi obat farmakokinetik, dan interaksi obat farmakodinamik. Pada interaksi obat imunosupresan ini, di sini terjadi interaksi farmakokinetik. Apa sih interaksi farmakokinetik itu? Interaksi farmakokinetik adalah suatu interaksi yang terjadi jika salah satu obat mempengaruhi ADME obat kedua, sehingga kadar plasma obat kedua meningkat atau menurun, toksisitasnya dapat meningkat atau efektivitasnya dapat menurun.